Ya, mungkin saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, abang-abang teteh sekalian. Ya, mohon maaf kalau misalnya ini saya agak berisik ya abang teteh karena saya lagi di luar juga. Terima kasih kepada abang teteh sekalian yang telah ikut pada tutor Dats kali ini, di mana tutor Dats kali ini kita akan membahas tentang perpindahan massa. Nah, perpindahan masa kali ini nanti akan ditutori oleh Bang Said. Nah, berhubung Bang Saidnya sudah berada di Zoom, berada di Jimit, boleh saya langsung serahkan kepada Bang Said untuk memulai tutor Permas pada malam hari ini. Ya, semangat, semangat, semangat. Iya, terima kasih banyak Estra. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan ada tutor terkait perpindahan massa ya, perpindahan massa dan di sini seperti biasa ya, sistemnya kita sama-sama belajar. Kalau ternyata ada step saya yang salah atau cara saya yang salah, mohon teman-teman bisa mengingatkan karena kembali lagi di sini saya juga belajar, saya sama kayak teman-teman semua, kita semua mahasiswa angkatan 2023. Saya bukan dosen gitu ya, jadi saya juga bisa banyak salah. Oke, mungkin bisa dimulai aja ya. Kita mulai atau kuliah perpindahan massa. Oh, ya. Di mata kuliah perpindahan massa sendiri itu ada ini ngeganggu ya. Ada 3 fokus utama, ya, 3 materi utama. Yang pertama itu ada humidifikasi, ada juga yang kedua dryer, dan yang ketiga itu tentang ekstraksi. Oke, mungkin di malam hari ini nggak lama-lama ya, kita langsung ke latihan-latihan soal aja karena materi yang disampaikan oleh Mario juga sudah terlalu banyak ya. Kalau saya berulang, saya juga nggak bisa mengkompakin gitu, nggak bisa memampatkan dalam untuk satu pertemuan ini, sehingga kita langsung ke intinya aja ya. Mungkin kayak di sini ada contoh soal di mana ada menara pendingin mendinginkan air dengan udara. Aliran air sama udaranya berlawanan arah ya, berarti counter current. Kemudian untuk laju alir dari si air itu diketahui sebesar 2.600 kg per jam meter persegi. Nah, dia ini didinginin ya, dari suhu 3,3 Celcius sampai 2,3 Celcius. Suhu udara masuk udaranya masuk di suhu 239, suhu wet bulbnya 2,1. Sini juga ada diketahui ya HTOG ini 2 meter. Ini untuk mencari ketinggian kolom nantinya. Kemudian untuk nilai tahan panasnya terhadap koefisien transfer massa berbanding 1. Artinya nanti KA ini berbanding nilainya sama gitu ya dengan nilai si HL. Kemudian ya nilai KA ini 60 kg per jam meter persegi dan konstan keseluruhannya 1.300 kg per jam persegi. Tugas kita itu di sini hitung tinggi menara, di mana kita ketahui HY-nya, kesamaan HY-nya itu diketahui visual ya, seperti ini. Dan kita butuh yang namanya nilai humidifikasi di sini H. Sini juga dituliskan parasaten di suhu 0 derajat Celcius. Diketahui juga ya di sini nilai-nilainya. Kemudian di sini sebentar nih ya, GS aksen ya, GS aksen di aksen sama dengan TA. Dan ini persamaan umum aja yang di sini. Oke. Jadi kita nanti akan diberikan dua alat bantu ya, alat bantu sih sebenarnya, ini kurva timbangan kita dikasih harusnya, dan juga kita diberikan juga untuk chart, dimana ini untuk menentukan nilai humiditas dari si gasnya tadi. Oke, kita berpindah ke sini ya, kita langsung aja mulai. Yang pertama harus kita lakuin itu, kita harus tahu dulu variabel-variabel apa aja yang udah diketahui. Ini bentar, mic-nya aman kan ya? Suara terdengar nggak? Aman.
Kedengeran nih. Di sini variabel yang diketahui itu ada banyak ya. Yang pertama, ini geser aja di sini ya. Yang pertama itu kita tahu variabel laju alir cairan. Diketahui sebesar 2.600 kg per jam meter persegi. Kemudian diketahui juga temperatur liquid. Yang kedua ya. Jadi temperatur liquid yang pertama itu yang dingin, yang kedua itu yang panas. 43,3 derajat Celcius. Kemudian juga TL1 berarti 26,7 derajat Celcius. Diketahui juga wet bulb-nya maaf jangan ini dulu ya. Suhu gasnya 23,9 derajat Celcius dan juga suhu bola basah atau wet bulb-nya tadi itu 21,1 derajat Celcius. Kita tahu juga nilai HTOG ini sebesar 2 meter yang tadi ya. Ini. Dan kita tahu juga KYA yang di sini. KYA yang ini itu sebesar 610 kg per jam meter persegi. Dan juga konstanta Prongnya itu 1.300 kg per jam meter persegi. Nah, dan ya benar juga yang harusnya diketahui yaitu nilai CHL ya atau CP lah. Ini dari nilai air ya, CHL air itu 4,18 kilojoule per kilogram Kelvin. Setelah kita tahu ini, kita akan mencari GS ya, GS aksen lewat GS aksen minimum. Karena di sini nggak ada ketentuan berapa itu GS aksen ya. Kita asumsi saja ya atau assume GS aksen itu sama dengan 1,5 GS minimum. Oke ya. Ini untuk nilai GS aksen. Oke, yang pertama kita bisa cari dulu ya untuk nilai modifikasinya pakai psychometric chart. Gimana caranya? Cara itu kita plotting di sini. Bisa lihat, kita kan tahu wet bulb-nya itu 21,1 derajat ya. Berarti ini ya karena temperaturnya ini sangat berdekatan gitu ya. Ini agak sulit sebenarnya. Tapi kita coba aja 21,1. Kita jangan lupa ya perhatikan skala dari psychometric chart ini. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti setiap kotak ini, setiap garis ini itu 2,5. Ini 5, ini 7,5 ya, seperti itu. Ya, kemudian kita tahu wet bulb-nya 21,1. Jadi kita tarik garis karena dia wet ya, basah. Humiditasnya atau percentage humidity-nya udah pasti 100%. Kita tarik sampai ke 100. Anggap saja itu di sini lah ya. Ya. 21,1. Oke, sini. Kemudian yang temperatur gas masuk itu di 23, berapa ya? 9, di 9. Itu berarti di sekitar sini lah ya. Sini. Tarik aja lurus. Nah, nanti cara nyari humiditasnya kita tarik sesuai sama garis yang di sini, garis adiabatik ya kalau namanya di sini. Ya, adiabatic saturation curve. Kita tarik ke sini. Nah, kita tarik. Nanti setelah dari sini kita tarik garis lurus sampai ke kanan, sampai pojok kanan. Kita tarik. Oke, nah anggap segini.
Nah, ini kan 0,015 ya di garis yang di sini. Berarti ini sekitar 0,014 lah ya. Ya, anggap aja itu. Berarti oke, ini terus dulu diketahui, mungkin biar lebih enak. Ditanya Z, jawab. Kita pisahin aja biar enak. Ya, jawab, kita cari H dulu ya. Didapat nih nilai unitasnya sebesar, ya nanti coret-coretannya bakal dikirim ya, sebesar 0,014 ya tadi, 4 kilogram uap air per kilogram. Ya sesuai sama inilah ya satuannya di sini. Oke, kalau udah kita bisa cari dulu nilai Hy1. Nah, maksudnya kok Hy1 gitu kan? Sebenarnya H1 ya kalau itu, atau ya banyak istilahnya. Cuman di sini kan kita diketahuinya Hy ya. Berarti seterusnya kita pakai Hy1, Hy2. Ya, nanti Hy1 aksen gitu atau ya. Kita cari pakai persamaan yang udah ada. Persamaan yang di sini. Ya 1,05 tambah 1,88 km. Berarti Hy sama dengan 1,005 ditambah 1,88 dikali H 0,014 dikali temperatur ininya ya, TL1 yang di sini. P-nya itu ini ya, hasil keluaran dari si air dikurangi 0. Kenapa 0? Karena dijadikan sebagai reference si 0 ini. Kemudian setelah itu ditambah yang ini tadi 0,014 dikali sama nilai panas latennya yang ini ya, 2500 dikali 2500. Oke, mungkin bisa dihitung dulu ya. Aduh, gimana nih? Oke, kita hitung dulu ya sebentar, saya belum hitung. 0,014 ditambah 1,05 dikali 26,7 ditambah 0,04 dikali 2500. Oke. Ada di sekitar 62,54 62,54 ya. Joule per kilogram udara kering. Kemudian setelah itu, ya setelah dapat nilai Hy ini, kita cari gas minimum. Mana? Oh, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tolong suara ya, soalnya saya nggak bisa balik ke mute ini. Bisa. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas Pak ya. Kalau mau nanya langsung bersuara aja ya. Nggak bisa ngelihat ini soalnya. Ada pertanyaan dari Rido. Kenapa? Tadi Rido katanya ketinggalan di bagian yang tadi narik garis, yang coba scroll ke bawah. Duduk bentar. Scroll ke bawah. Itunya tuh angkanya nggak kelihatan yang di grafik. Nah, ya itu, ya. Itu yang ditarik dari suhu mana katanya? Dari suhu ini, suhu si gas masuk ya. Gas masuk 23,9. Cuman yang itu doang yang diambil.
Itu kan suhunya ada Tadi 4 kan, kan soalnya. ya tadi kan enggak ada 2 doang. Suhunya tuh yang pertama suhu wet bulb 21,1 ditarik sampai 100 karena wet kan, basah benar-benar 100%. Isinya air semua lah ibaratnya. Kemudian nih, kita tarik juga nih garis yang si gas masuk sampai atas sini. Bebas lah sampai mana aja. Nah, nanti kita tarik dari si ujung yang 100 ini, dari yang 21,1 ditarik ke sini, ke garis yang 23,3 tadi. 0,9 ya, 0,9. Kalau udah tarik sini, nanti dari sini diterusin lurus ke pojok kanan sini. Gitu. Nanti dapat angka humiditasnya. Gimana? Udah cukup jelas? Jawab nggak? Cukup Pak ya. Oke, lanjut. Kita lanjut buat nyari si GS aksen minimum. Itu kita tarik nilai temperatur ya, temperatur dari si air TL2. Kita tarik nih 43,3. Berarti ada di sekitar 1, 2, 3 sini ya. Tarik ke atas. Sama air yang keluarnya 26,7 di sini. Oke. Nah, kalau udah, karena kan tadi kita udah dapet si ini ya, dapat si apa namanya HY1, ini HY1 ya, 62,4. Kita tarik juga nih 62,4 di sini ya. Nah, sini. Oke. Kalau udah, kita tandain di sini nih, kita titikin. Nah, ya, kita titikin. Jadi stepnya kita dapat HY, setelah dapat HY, kita balik ke kurva sini, kita tarik garis, tarik temperatur dari si air itu ke atas semua, dua-duanya yang dingin dan panas tarik ke atas semua. Setelah itu kita tarik garis, tarik nilai HY ini sampai membentur ke garis yang dingin yang pertama. Kalau udah, kita tarik ini sampai ke sini atau ya terusin lah, intinya sampai kita bersentuhan sama yang di rak timbangan. Itu kayaknya belum kegambar garisnya. Like kah? Serius. Bentar. Bisa kelihatan sih. Ya mungkin like kali ya. Tapi di sini udah belum Harun? Ya. Nah, nanti kita tarik nih dari sini ke sini. Oke, sampai nyentuh aja. Ya, nyentuh tuh ini tuh ya. Nah, udah kita baca nilainya sini karena kita pengen cari slope. Mungkin yang teman-teman tahu kan slope biasa ya di Y2 min Y1 per X2 X1. Ini ya. Nah, kalau udah, kita baca dulu ya. Baca dulu, saya belum ini soalnya. Mungkin di suhu yang pas aja. Di 40 sini. Karena ini skala juga agak cukup besar, jadi akurasinya juga kurang lah ya. Ini 160, 70. Anggap aja ada di 168. Tarik 2 garis barang aja. Kita biar enak 5 aja. Kok ini? Oke, di sini. Ini di satu berapa ini? 168 ya, 168 dikurangi 10, 20, 28 dah. Per 5, 40 per 5 itu dapat 8. Dapat 8 lah ya. Nah, kalau udah dapat 8, kita kembali
kita kembali lagi untuk mencari gas aksen minimum. Ini sebenarnya kalau di sini tuh dia nilai HY2 aksen minimum ya. Ya kita dapat di sini 8. Nah, kita tahu kan kalau misalkan slope-nya itu slope dari si garis yang di Gasmin ini, dia itu persamaannya bentar. Nah, persamaannya itu mana ya? LS aksen atau laju alir slope itu dia LS aksen CAL dibagi sama GS aksen. Nah, kita udah tahu slope-nya kan. Tadi 8. Sel 8. Sedangkan LS aksen tadi berapa? Di 2600. 600 dikali CL-nya tadi tahu ya. Mana sih tadi? Mana sih? Oh ini. Nah ini 4,18. Kelas itu dia temperatur ya. Ini kayaknya harus dicari yang Celsius ya. Sebentar. Mungkin kalau ada yang tahu bisa bilang ya langsung. Ini Celsius, kok Kelvin sih? Ini Celsius di sini. Oke ya, misalkan benar ya, benar. Tadi saya cari segini sih namanya. Sini 4,18. Nah, nanti si GS aksennya itu kita bisa cari. Kita sini. Bentar, ini minimum ya, maaf. Itu minimum. Sini biasa GS minimum dengan 2600 dikali 4,18 dibagi 8. Bagi 8. Oke, didapat gas minimum itu sebesar 1358,5 apa tadi? Kilogram per jam meter persegi. Dapat nih gas aksen minimum. Nah, sesuai kesepakatan kita tadi ya. Gas aksen ini bisa dipindah. Gas aksen itu 1,5 dikali gas aksen minimum. Berarti kita kali yang ini dengan 1,5 dikali 1,5 itu hasilnya 2037,75 kg per jam meter persegi. Nah, setelah tahu ini kita cari nih si HY2 ya. Karena kita udah tahu gas aksen kan, nilainya segini. Kita bisa cari pakai persamaan yang persamaannya itu pakai persamaan yang ada hubungannya sama si ini ya, persamaan garis ya, maaf, persamaan garis. Kita garis lagi biar rapi. Persamaan garis yaitu HY2 min HY1 itu yang tadi aksen GS aksen dikali sama TL2 min TL1. Nah, kita dapat tadi HY1 kita langsung sin HY2 terus sama dengan LS yang tadi 600 dikali 4,18 dibagi nilai si GS yang tadi 537,75
TL-nya 2-nya tadi 43,3 ya. Dikurangi 9,7 tambah sama H1 tadi berapa? 62,54. Ya mungkin ada yang bisa bantu itu atau saya hitung sendiri ya. 600 dikali 8 dibagi 2000 ya kali 12,3 ditambah 2 ya. Nah, didapat AY2 itu sebesar 154,75. Nah, berarti nanti kita dari sini balik sini. Kita tarik dia itu ke ini kita bersihin dulu ya. Apa gimana ya? Mungkin bikin 2 kali ya, bikin baru kali ya. Khawatir nanti dibutuhin. Oke. Jid, saya boleh nanya nggak, Yid? Boleh. Sebelum lanjut, mungkin saya pengen nanya tadi yang narik garis, boleh ke operating diagramnya nggak? Ya, yang itu, yang Yang narik ini? garis dari 40 ke sama 35 tuh buat apa ya? Oh, ini buat nyari slope aja. Buat kita tahu slope-nya. Maksudnya slope itu kan dari narik dari HY ya, HY1 ke atas itu kan, yang langsung berhimpitan dengan garis Ini? keseimbangannya. Ya. Iya, dari ke atas. Benar. Nah itu, terus tadi antum itu narik garis apa ya? Dari garis yang ya itu kan langsung narik ke 40 ya, sama 40 sama 35. Itu boleh Iya. dijelasin nggak kenapa gitu? Oke, kan itu buat nyari slope ya. Yang kita tahu kan slope itu kita bisa ambil 2 garis sembarang ya, Y2 minus 1 dibagi X2 minus 1. Karena ini kan bentuknya ini ya, kalau misalkan data kan mungkin kita bisa pakai kalkulator gitu, kalkulator yang biasa, scientific bisa, atau pakai Excel bisa. Cuman karena ini bentuknya grafik, mau nggak mau kita harus baca gitu kan, baca atau satu gitu. Nah, ini untuk mempermudah aja gitu, saya ambilnya X-nya yang 5 selisihnya gitu. Biar bawahnya 5, tinggal ini aja yang kita mainin. Yang kita baca nanti. Buat nyari slope tujuannya sebenarnya. Udah terjawab belum, Andi? Oh, berarti dia sembarang aja gitu ya garisnya ya? Iya, sembarang aja. 2 garis sembarang. 2 titik sembarang gitu. Oke, thank you. Ait. Iya. Nanya gak? Boleh nanya gak? Boleh. Silakan, Fatur. Oke. Ya, ini kan nyari slope kan, udah paham lah ya. Kalau untuk nyari slope saya sendiri itu ada ininya gak? Apa patokannya gak? Kalau saya lihat dari sini kan ini pas apa ya? Pas garis miring yang ngimpit banget tuh ya sama si garis operasinya tuh. Apa bisa enggak misalkan kira-kira dari mana tuh, dari awal banget tuh, dari 26,7 sama 40 lebih tuh, kira-kira bisa nggak tuh dipakai, apa harus ini pas ngimpitnya ya? Oh, bisa sih, bebas ya sebenarnya. Oh, Misalkan dari bebas. sini ya, dari sini ya gitu bacanya. Ya mungkin ini Ya, ya, ya. bagus sih. Bisa. Oke, Ya, makasih tuh. ya. Oke. Clear ya untuk gas aksen minimum. Tadi kita sampai mana sih? Oh ya, mau nyari itu ya. Maaf. Ini kita ambil aja 2 biar nggak repot. Susah juga tadi. Ya, ini mungkin bisa inilah ya. Nanti kalian bisa nonton record atau apa. Saya pakai ini aja lagi. Oke. Nah, kita tuh tarik dari HY2. HY2 itu 154,75. Yang mana mungkin di sekitaran inilah ya. 155 kan ini. Jadi gue di sini.
Nah, ketika sedang di sini, kita tarik nih dari sini ke sini. Nah, ini namanya garis operasi ya, garis operasi yang sesungguhnya gitu, dengan garis aksennya udah diketahui namanya. Oke, sekarang PR kita kan masih belum kejawab kan, ini kan baru dapat garis aksen. Sekarang kita ngelakuin proses yang agak rumit lah ya. Kita baca-baca sampai dari sini kita baca sampai sini. Berapa titiknya bebas, sebenarnya bebas, karena kita nanti bisa pakai trapesium ataupun Newton Raphson ya. Ya maaf, slope-nya dulu ya. Kita cari slope-nya dulu kayak biasa. Slope-nya itu dia Oke, slope-nya tuh bisa tahu dari sini ya. LS ini CL per GS aksen. Itu untuk si slope-nya. Berarti kita ini dapat tadi ya. Udah hitung ya kebetulan ya. 5,33. Nah, 5,33 ini kita ubah ke ini ya, sudut ya. Biar tahu berapa sudutnya. Kalkulator sini. Mungkin ada yang udah tahu berapa? Oke, itu udah saya lakukan. Sebentar ya. Kalkulatornya. 79 derajat 79 derajat, 70. 73. Oke, 79 derajat. Nah, ini juga sebenarnya R nih, kalau misalkan kita sudut-sudutnya agak rumit nih. Mungkin saya bisa ambil ini kali ya, busur JPG gitu. Atau bisa kira-kira lah ya, kira-kira. Atau pakai persamaan yang waktu absorpsi kemarin yang bisa itu. Kalau kita tarikan sini ya. Sini itu 90. Ini 90. Ini 45 kan? Garis yang ini. Agak lancip. Ya, ini 90, 90, 45. Oke, anggap aja 70 itu di sini ya. Bisa nggak sih? 7 berapa tadi? 9 ya? Di sini. 79 ya. Ya, misal di sini lah ya, yang garis ini. Nah, kita ulang-ulang aja. Tapi ngambil ini harus ada patokannya ya. Misalkan ini kan kita dari H-nya ini, HY1-nya itu 62,54. Kita buat tabel di Excel dulu. Nah, di sini ya. Jadi ini tes kemarin, maaf, 4, dan ini tadi 164,75. Ini untuk mempercepat aja ya, khawatir kelamaan. Ini kita hapus dulu karena kita belum tahu datanya. Ya, hapus. Nah, kita range H-nya ini kita harus tahu gitu, harus terpola lah. Karena kalau kita pengen pakai Simpson sepertiga, itu harus ada polanya di sini, berurutan. Nah, misal di sini kita pengen kasih range 20, 20, 20, 20, 20, 20. Gak apa-apa, bebas gitu kan. Asalkan ya emang harus inilah masuk ke dalam range ini. Caranya kita bisa ini aja, dikurangin dulu.
terus kita bagi 2. Nah, dapat bagi 2 sih. 1 2 1 2 3 dibagi 6 lah ya. Nah, kan di sini 15 kan. Nah, kita bisa tambah 15 aja di sini. Atau ya tambah 15 tambah 15 15. Nah, nggak apa-apa nih kayak gini nih. Jadi kan kita kan pakai grafik ya, agak pusing kan. Soalnya kita pakai grafik yang ini tadi. Nah, kita tuh agak pusing nih, pasti bingung lah. Lebih baik kalau menurut saya itu kita kasih range-nya di sini gitu. Misalkan dari sini 10, kita bilang 10, bilang 10, bilang 10. Asalkan terpola aja. Range-nya bebas asalkan terpola. Nah, karena kita tuh pakai metode campuran, metode trapesium untuk yang dari awal kita dapat yang tadi yang 67, itu sama yang akhir. Karena kan nanti polanya nggak beraturan kan. Itu pakai trapesium. Tapi kalau untuk di pertengahan kita harus pakai Simpson sepertiga. Biar apa? Ya, biar bisa kepake. Karena nilai H-nya itu harus sama. Oke ya, misal kita ambil di sini deh. Ini kan kita tadi 67. Masih tadi? Ya 62, maaf 62,54. Nah, kita ambil aja garis yang di sini. Oh, kita mau ambil 70 ya. 70 sini ya. Maaf. 70 di sini. 70. Nah, kita buat garis yang sama tadi yang kayak gini. Nah, nanti kita baca nih. Ini kan H ya. Ini kan H. Nah, ini nanti atau HY lah ya. Nah, ini nanti nilai HI. HY. Nah, kita lakuin aja seterusnya. Nah, ini kan kita ada polanya tadi tuh. Kita pengen buat polanya kan, biar jelas gitu. Mungkin beda warna. Apa ya? Ini mungkin. Nah, ini kita baca nih berapa nih si HI-nya. Maaf, harusnya dari sini dulu ya, dari sini dulu nih. Oke, kita baca. Dia itu di saat ininya 70, dia ini nilainya 80 ya. 80. Nah, gitu aja seterusnya gitu. 90 guys. Oh iya. Maaf. Ini berapa sih? Kok bentar, ini saya tadi apa sih? Ini apa? Bentar. Salah ya. 62,4. Nah, tadi ini apa? Titik ini titik apa? Bentar, ini saya ada salah ini. Oh, dia naik ya. Ininya aku gerak sendiri sih. Nggak tahu dia gerak. Apa dia gerak? Oh, ini nih, udah nih. Udah. Maaf. Ini dia gerak. Nah, ini ya. Maaf. Ya. Oke, di sini tuh kan kita butuh data HI-nya berapa gitu, kita butuh nilai HI-nya. Sebentar, kita buka yang tadi. Nah, terus kalau yang ini gimana nih gitu kan? Problemnya kalau kayak gini berarti kita gini aja, dibaca aja nggak apa-apa. Nah, kayak gini dibaca kan, di sini kita tarik yang sini,
Nah, ini 1. Oke, selanjutnya kita kasih selisih tadi mau di kok naik lagi sih? Bentar. Nah, ada nih. Lah, ini terus ya? Nah, ini maaf teman-teman, ini ada masalah. Uh, ya ini nggak tahu kenapa ini kalau saya copy ini bergerak. Saya nggak tahu ini geraknya sejauh mana. Nah, ini udah ngegerak aman lah ya. Ya gerak lagi mundur sekarang. Toh saya garis aja lah ntar lah. Agak aku pusing ini kayak gini apalah garis ini kita baca dulu aja. Kita baca dulu di sini. Sini ya. Bentar ini kok. Oke, kita gini, terus kita tarik garis ya, ini ke sini. Tadi 70 derajat, kira-kira aja deh, kira-kira. Segini kan, baik ini kan 90 ya, 90. Nah, ini 70 lah. 79 ya tadi ya, 79. Ini maaf ya nanti kalau misalkan hasilnya ini soalnya tadi gerak-gerak sendiri. Oke, ini kan 60, 70, 80. 81 82 lah, 82 misalkan. 82. Terus kita tadi mau dia polanya naiknya 15 misal tadi ya, 15. Naiknya sini nih, 15 tengah-tengah nih. Jadi ini kan 62 kan. Apa, kita naik ke sini aja. Biar enak. Sini kita baca lagi ke sini. Kalau di sini agak lama sih. Mungkin ada yang udah nyoba bisa langsung kasih tahu datanya aja. Tapi nah, di sini 9 berapa ya? 2 misal. Terus kita naik lagi di sini naik 15. Sini ya berarti kan 60 75 tambah 15 itu 90. 90 kita tarik lagi gini. Terus kayak gini. Terus kita dapat 100 apa nih ya, 100 107 lah ya, setuju. Terus kita tarik lagi 15 ya nilainya. Berarti di sini ya dekat ya tadi. Tarik lagi. Kita baca 110 22 misalnya. Terus 22 dan tambah lagi 15 itu berarti ada di 120 di sini. Kita tarik lagi tarik sini kira-kira aja dibaca. Terus 39 lah ya, nah naik lagi sampai ke 135 ya terakhir ya. Oke, 1345 di ini. Bentar nih, ini garis yang awal ya. Tarik aja deh ke sini. Kita geser kan aman. Kita baca ke sini. Udah lebih ya? Maaf. Udah lebih dari sini ya?
Berarti udah mesin aja. Udah item mesin aja nggak apa-apa. Tapi harus syaratnya terus ganjil ya maksudnya. Bentar, kita baca dulu. Kita kumpulin dulu datanya ya. Kumpulin dulu di Excel. Tadi tuh yang awal dapat 82. Ini tadi kita di 70 ya. Saya tambah 12 ya sampai 30 benar mentoknya harusnya. Kemana sih tadi? Enggak deh, nggak apa-apa. Nanti kan ini dibaca juga sama kita. Benar. 130 ya kita baca ini ya, maaf. 30 kita baca. Ada di 162 misal. Terus di sini kita baca juga nih. Ini di 188 ya. 188. Kita kumpulin datanya di sini. Berapa tadi? 82 92 107. Oke, 107. Kemudian 122 139. Sama 162 188. 162 188. Nah, kita dapat ini, kita dapat ini juga ya, 1 per I min H. Kalau kita konteksnya tadi HY HYI gitu ya. Ini HY ini juga HY. Harus baca-baca gitu juga grafik. Kayaknya biar semua grafik ya. Oke. Kita bisa hitung pakai trapesium. Nah, biasa rumus trapesium itu jumlah sisi sejajar ya. Ya, jumlah sisi sejajar dikali sama ya, ini yang si Simpson. Simpson sepertiga. Ini kan 15 ya jaraknya 15. Yang lupa kita atur dulu. Dan untuk trapesium itu persamaan umumnya itu yang B7 min B8 yang ini tuh apa ya? Jumlah sisi sejajar. Tengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya, maaf. Oke, ini kan tingginya itu kan plottingnya nanti. Plotting itu gimana? Itu bentar. Agak lupa ya. Ini delta X ya. Maaf, delta X gitu, maaf. Ini tuh delta X dibagi 2 dikali sama jumlah yang ini sisi sejajar yang ini. Karena kan nanti kita kalau plotting itu si yang X-nya itu HY dan Y-nya itu 1 per HY min HY. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau kebalik, mohon koreksinya teman-teman. Nah, karena kalau kita lihat lagi di Magnum, ini tuh persamaan umumnya itu untuk si trapesium, dia delta X per 2 dikali sama F0 ditambah 2 kali F sekian sampai N-1 ditambah nanti Fn. Karena kita cuma 2, berarti kita hanya F0 dan Fn. Oke. Kemudian untuk si Simpson sepertiga, seperti yang saya bilang tadi,
ini sebagai nilai H-nya. Dia harus sama. Ya, harus sama jarak antara ini ke sini pokoknya sama semua. Oh, bisa berubah. Harus 15. Makanya tadi saya bilang ini nggak apa-apa sampai sini beda, asalkan kita tuh punya 5 yang sama gitu, ganjil ya, harus ganjil. Jangan lupa teman-teman, harus ganjil. Karena apa? Karena polanya Simpson sepertiga itu dia H per 3 atau si yang delta jaraknya tadi dikali sama f x ke 0 ditambah 4 kali fx1 nanti dikali 2 maafku ini ya 4 kemudian tetap 2 nanti 4 ntar 1 lagi. Jadi kalau kita pengen polanya itu harus ganjil 4 2 1 4 2 4 1 gitu. Kalau misalkan kita pengen lebih banyak lagi itu harus 2, nambahnya harus 2 sama 4. Jadi ujungnya itu harus 1. Nah, setelah kita dapat nilai si apa namanya? Dari persamaan trapesium sama Simpson tadi, itu kita jumlah dan kita tuh dapat nilai NTOG. Jumlah tahapnya gitu ibaratnya ya. Kalau misalkan di Airsoft itu NTOG jumlah tahap. Nah, untuk si Z-nya atau tinggi dari kolomnya itu tinggal dikali sama HTOG-nya. HTOG kita tahu 2 kan. Jadi NTOG dikali 2. Dapat sebesar 7,4 meter untuk cooling tower-nya. Begitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyain nggak? Ada yang perlu didiskusiin? Saya mungkin izin bertanya. Iya lah. Kalau yang tadi itu kan garis-garisnya itu kan berarti boleh berapa aja, misalkan 3 gitu, asal ganjil gitu kan. Iya. Sama ini mau lihat rumus yang ini tadi trapesium ya? Iya, trapesium. Ntar ini rumusnya. Delta X per 2. Ini tuh B3 dikurangi B2. Iya, ini delta. Selisih. Oh, ya selisihnya ya. Iya. Oh gelap gitu sih. Oh iya, siap It. Makasih It. Ya, semua. Ada lagi yang Id, saya mau nanya lagi Id. boleh? Tadi kemiringan garis yang biru di operating diagram tuh bagaimana menghitungnya Id? Oh, yang ini ya. Nah, Yeah. itu kita tadi pakainya dari sini. LN. Nah, ini slope itu LS aksen dikali CAL dibagi GS aksen. Ini kan kalau min itu ya yang tadi ya, yang kondisinya dia dalam kondisi minimum. Tapi kalau udah nemu GS aksen, kita pakai GS aksen gitu. Nilai udah cukup. Untuk komen tadi, kalau nggak Tadi salah kan ada pakai 70 berapa gitu. 79 tadi itu ya. Itu pakai aktan deh kalau nggak salah. Tadi Harlan tadi yang dapat itu. Kalkulator saya dia ada. Ya itu dapat segitu, itu nilainya dapat dari mana ya? Bagaimana gitu cara menghitungnya? Dari aktan dari slope. Aktan dari nilai slope. Oke, makasih Id. Ya. Sama-sama. Ada yang lain, ada yang tanyain? Ini agak lama ya. Mohon maaf karena juga sambil belajar juga ini kelihatan itu. Kan dari tadi nilainya 5,73. Ya, benar aktan ya. Kalkulator tuh ada tan pangkat -1 dari nilai slope. Itu ntar keluarnya kan angka. Nah, itu sudut sebenarnya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Itu udah materi dryer. Ini salah dryer. Teman-teman coba baca dari materi PowerPoint-nya Pak Rio aja. Saya hanya menampilkan aja di sini untuk dryer counter current. Ini kayak biasa ya. Ini di apa namanya? Baca soalnya.
Oh ya, ketinggiannya ini ya tadi NTOG dikali sama HTOG. 7,4 meter. Kemudian ini untuk dryer. Jadi di sini kita ditanya untuk laju udara keluar dan humiditasnya. Nah, ini kayak biasa kita ini dulu ya. Apa namanya? Dulu apa yang diketahui sama soal. Nah, di sini tuh diketahui ya humiditasnya sekian, nilainya 0,1. Kalau kita belum tahu gitu, bisa ada dua temperatur kan, juga itu pakai psychometric chart yang tadi. Itu ya. Ini mungkin saya ini biasa. Kemudian kayak untuk meraca masanya kita bisa melihat dari si flowchart-nya di sini. H1, TG1 sama dan yang keluar gitu ya. Nah, ini hanya itu humiditas ya. Humiditas. Cari humiditasnya. Dari situ kita nanti dapat persamaan yang ini ya, yang G sama G1 tuh dia dicarinya simultan ya. Simultan itu mungkin bisa teman-teman belajar lagi untuk dryer ini, karena terus terang saya masih kurang paham dan bisa buka ya. Jadi saya ambil referensi dari PowerPoint Pak Rio, dari materi Pak Rio. Ini dibaca aja ya, ini bisa. Mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin terlalu 1 jam ya kita bahas langsung di case study. Ini untuk dryer bisa dibaca lagi aja ya, karena cukup banyak kok contoh soal yang di PowerPoint Pak Rio. Jadi saya mohon maaf. Kita lanjut ke ekstraksi. Nah, di ekstraksi ini kita itu Mario bilang kita nggak dikasih tahu apapun. Kita cuma dikasih segitiga ini, kosongan gitu ya, sama soal. Jadi kita harus bisa plotting sendiri. Makanya di pertemuan awal itu dia jadi kita baca diagram Turner. Saya nggak punya contoh Turner ya. Mungkin saya ada Turner. Nah, mungkin kayaknya udah bisa baca ya teman-teman. Pokoknya kalau diagram Turner itu kan nih di sini sama di sini. Nah, ketika misalkan di sini C, ketika dia di titik sini, itu berarti C 100%. Tapi kalau di sini C-nya 0%. Begitupun untuk A ya. A kalau di sini 100%, dan kalau di sini dia 0%. Dan untuk B, di sini dia 100%, nah di sini dia bakal jadi 0%. Maka kalau teman-teman perhatiin, di diagram Turner kan ada yang garis-garis banyak itu ya 3. Itu sebenarnya garis milik masing-masing komponen. Nah, kalau ini kan ini 100%, dia di sini 0. Berarti garis yang miringnya ke sini itu punya A semua. Makanya dibacanya di sini. Sini. Nah, kalau untuk B, dia tuh garisnya yang miring gini, yang ya horizontalnya ke arah berlawanan dari yang A gitu. Nah, ini di sini itu nanti bakal punya si B. Maaf. Di sini ya, di sini punya si B. Nanti si C, dia kan di atas ini di ujung di pucuk sini ya. Garis yang di sini itu punya si C bacanya. Saya nggak bisa lagi. Pokoknya di sini 100, di sini 0, di sini 100, sini 0, ini 100, sini 0. Itu untuk diagram Turner ya. Nah, maaf. Kita langsung aja ke contoh yang sekarang. Kita diketahui si fitnya itu dia punya 30% berat C ya. Kemudian soft itu juga dia punya 5% C larutnya. Dia counter current, berarti kalau counter current berlaku S1 sama F1. Yang kemarin dijelasin itu. Untuk pinat yang keluar dari sistem itu dia masih mengandung 5% C RN-nya gitu ya, RN-nya.
Kemudian operasi dijalankan dengan laju pelarut 1,5 kali laju minimum. Jadi nanti laju si S-nya itu sama dengan 1,5 kali S min. Dan laju umpannya itu 5.000 kg per jam. Ya, yang A ini kita cari komposisi ekstrak ya. Di persen berat A, B, dan C-nya M. Nah, ini kemudian di yang B ini kita suruh nyari S, sama yang C ini kita butuh tahapnya. Oke, kita mulai aja di sini. Kalau kita lihat di sini ya, si F itu kan dia di 30% C ya. Nah, sebentar saya sambil lihat. 30% C itu, nah ini kan sebenarnya grafiknya agak bingung ya, kita nggak ada nilainya gitu. Kita nggak ada nilainya. Saya sini ada angka-angka gitu kan. Jadi kemarin itu saya lihat-lihat per stepnya ini 5. Ini 5%. 5, 6, 7, 8, kalau ya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, F itu ada di sini. Ya, titik F. Kemudian di si solvent, si pelarut, dan juga rafiat kan sama-sama 5% ya. Ya, berarti dia di titik yang paling awal ini, di sini. Ini kita pakai garis bantu ya buat S-nya biar lebih sama. Nah, ini si solvent itu dia pasti di luar sini ya. Kita hapusnya mana? Di sini fit, di sini solvent, di sini rafinat. Ingat ya, per stepnya ini dia 5. Oke, setelah itu kita pengen tahu kan, ini bisa digeser dulu ya. Karena kita bakal tarik ke kiri jauh. Oke, kita ini dulu, cari dulu mana yang paling jauh gitu sama si. Oke, pertama tuh tarik dulu dari SKRN. Nah, sini. Tarik dulu dari SKRN. Sini. Tarik aja bebas jauh manapun. Nah, kita tuh cari mana yang paling jauh berdasarkan Thailandnya. Dan yang paling jauh itu nanti akan dianggap sebagai minimumnya ya. Kan ini kan di sini ya. Sini. Nah, ini dia di sini. Nah, di sini. Nah, yang terjauh tuh ada di garis kedua ya. Nah, karena yang terjauh ini ada di garis kedua, maka tahap E1 min ya itu dari garis yang kedua ini. Dia akan jadi SE1 min. Nah, setelah itu, karena ini counter current kan, berarti untuk mencari M dari persamaan neraca masanya itu kan ya M itu sama dengan F plus S ya. Berarti kalau kita pengen cari M, kita tarik dulu dari Fs sini, dan juga nanti si M ini dia akan sama dengan plus R1 ya. Kalau salah gini ya. Nah, ini kita tarik juga nih dari sini ke sini. Nah, titik perkotakan ini namanya M minimum.
Ya, ini namanya M minimum. Sampai sini cukup jelas ya, atau ada yang bingung? Ini cukup jelas ya. Kita lanjut. Nanti tuh setelah dari sini kita tuh ukur berapa sentimeter gitu, jarak dari F ke M. Itu ya, kita tarik garis gitu. Maaf, ini S1 sama RN ya, maaf, dengan R1 sama RN. Misal kita anggap ini jarak dari F ke M ini dia 1, F ke S-nya ini 1 cm misalnya. Dia 5 cm. Nah, nanti untuk nyari nilai si S-nya ini, dia akan sama dengan 1/5 dari M. Kalau si F-nya nanti akan 4/5 dari M. Kenapa? Karena ya tadi, jadi kan dia kan lebih dekat ke sini kan, lebih dekat ke F. Berarti nilai F kan lebih besar lah gitu. Ini 1, ini 4 gitu. Ini biarkan 4. Yang dibagi itu justru kebalikannya. F ini pakai 4, ya S itu pakainya yang 1 karena jaraknya itu justru mencerminkan semakin kecil jaraknya gitu. Si jumlah ininya komponen, misalkan ini komponen fit ya, 4/5 kalian. Atau kan dari si kita pengen dari M kan. Berarti kalau kita balik gitu ya, persamaannya M itu sama dengan 5 kali F per 4. Kita tahu kalau fitnya itu sebanyak 5.000. Maka didapat 25.000 dibagi 4. Dapat 6.250 ya. 250 kilogram per jam. Jadi untuk si M minimum. Nah, kita bisa S minimum ini pakai persamaan yang ini. Jadi S minimum itu 1/5 dikali M. Laju X tuh, maaf. Tapi tidak bagus ya. Gitu ya. Di sini sama sekali. Oke, per 5 dikali 6.250. Atau 6.250 dibagi 5. Itu dapat 121,95. Nanti 121,95 dikali 1,5 itu dapat 219,5 kg per jam. Ini untuk si S-nya ya. Nah, kalau kita udah dapat si S-nya, kita bisa pakai neraca massa yang awal buat nyari nilai M yang sebenarnya. Nah, itu kita carinya F plus S sama dengan M. Nah, F-nya ini kan tadi dapat diketahui ya. Lima itu nanti hasilnya 5.216,5 kg per jam. Ini sih laju campurannya. Nah, tapi saya tuh udah lihat-lihat kan dari beberapa sumber, ketika geser ke M itu nggak ada syarat tertentu gitu. Mungkin teman-teman tahu gimana ketika dari sini kan M itu ada di sekitar sini kan. Nah, itu nggak dikasih tahu gitu tuh
berapa apa gimana caranya buat dapat si M, nggak tahu, tiba-tiba udah kegeser ya. Kemarin juga banyak kan udah geser, dan di sumber lain pun saya lihat di video-video lain juga sama, dia itu langsung nitik aja gitu, ada dikira-kira di sini gitu. Mungkin ada yang tahu, karena kalau sekarang saya bakal pakai cara yang sama, kira-kira ini akan jadi titik M. Nah, di sini nanti akan jadi S1 gitu. Mungkin kalau ada yang tahu boleh di langsung ini aja, Omik aja kasih tahu gitu caranya gimana. Kemudian dari kita kan udah dapet nih untuk si titik M, E sama RN, semua kita udah hampir dapet ya semua. Kita bisa langsung nentuin tahapnya. Nah itu gimana caranya? Dari S1 Thailand, karena kalau kita itu dalam counter current itu S1 sama dengan setimbang gitu ya sama R1. Jadi dia itu bakalan sesuai sama Thailandnya. Kalau kita lihat di sini kan itu di sini. Ya misal oke. Nah, kita dapat R1 nih. R1. Nah, kemudian dari titik R1 ini kita delta R. Ini delta R namanya, delta R. Ya, kita tarik aja. Garis dapat nilai E2 ya. E2 dan tarik lagi sampai mana? Sampai mendekati RN tahapnya. Jadi dari sini kita tarik lagi sesuai Thailand ke sini mungkin. Ini dapat R2. Di sini kita tarik lagi ke ini ya, potongan lagi. Nanti kita tarik lagi soal lagi. Mana sih? Soalnya itu dia bakal ke bawah gini ya. Yang terdekat sini. Dia dapat R3. Kita tarik lagi dari sini ke sini. Dapat E4. Tarik lagi ke atas bawah sini. Kita dapat R4. Tarik sini lagi. Dapat E4 ya, E5 ya.
lagi sambil maaf, Thailand tuh. Oh, udah nih. Berarti kita ada di sekitar tahap ke butuh berapa tahap ya sih? 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. 4 tahap ya. Oke, kalau di proses ini nggak bisa sih ya. Oke, itu belum 4 tahap lah. Sini. Oke, jumlah tahap udah tadi yang didapat. Oh ya, laju ekstrak ya. Eh, komposisinya sebentar ini saya komposisi S1 dalam sumber bilangan. Oke, itu tinggal dibaca aja. Ekstrak itu yang sesuai nanti baca aja. Sesuai yang tadi, didapat persennya berapa. Terus tahap tadi udah. Dan laju ekstrak diperoleh ya. Jadi tinggal pakai persamaan di sini. Kalau ini kan E1/N. Kalau misalkan di E5 ya, E5 ya tadi. Berarti di R N apa sih? Lupa. RN 4 ya. 4. Ya, mohon maaf teman-teman, ini saya masih ini masalah ekstraksi, mungkin bakal saya kasih tahu ya untuk jawaban benarnya karena udah terlalu juga, mungkin bisa dipelajari lagi. Nanti saya kasih tahu ya yang benarnya di grup kalau udah dapat, soalnya masih kurang paham untuk ekstraksi ini. Tapi intinya ini udah bener kok, kalau kita harus tarik garis delta R ini dapat S1 tadi, tahapnya udah dapat. Untuk pembacanya nanti tinggal dibaca aja sini, dan untuk laju ekstrak tinggal dihitung aja nanti ya. Tahapnya tinggal hitung jumlah garis. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dikembalikan ke Destra ya. Ya, mungkin terima kasih ya kepada Bang Saidina terkait materinya. Untuk Abang Teteh sekalian, sebelum saya beralih ke pembagian dari formulir post-test, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya terkait materi perpindahan massa ini? Nah, mungkin jika tidak ada, saya bakal mengirimkan post-test ya untuk diisi. Nah, berikut post-testnya sudah saya kirimkan, dan nanti di post-test tersebut bakal ada video recordan dari perpindahan massa pada malam hari ini. Sebelumnya, thank you banget kepada Abang Teteh sekalian ya, yang telah join pada tutor DATS perpindahan massa pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Said dapat terserap ke dalam jiwa raga Abang Teteh sekalian dan dipermudah untuk UAS di esok harinya. Mungkin saya Destra dari Departemen Res cukup sekian, dan jikalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Mas. Destra sama Said.